Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hidup kami pada hari ini. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami mau mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah roh Tuhan yang kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata yang begitu tajam, begitu keras terhadap kota dan penduduk Korazim dan Betsaida? Kalau kita baca di dalam kitab-kitab Injil, maka kita akan temui bahwa Tuhan Yesus sangat banyak sekali membuat tanda-tanda mukjizat di kota-kota Korazim, Betsaida, bahkan di Kapernaum. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang berpenyakit kusta, kerasukan setan. Dia memberikan makan 5.000 orang lebih dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan dia, saudara-saudara, menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi, walaupun orang-orang melihat tanda-tanda mukjizat yang begitu luar biasa, nampaknya sangat sulit bagi mereka untuk menerima, bertobat, dan mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka. Itulah sebabnya Yesus mengecam mereka dan berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengahmu terjadi di kota Tirus dan Sidon, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara-saudara, malahan saudara-saudara, kita melihat bahwa akibat dari semua perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat mereka, malahan Tuhan Yesus diganjar dengan hukuman yang sangat mengerikan, yaitu hukuman mati di kayu salib. Saudara-saudara, penduduk kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat mereka, walaupun mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagi kita orang Kristen pada zaman sekarang ini, patut juga dipertanyakan, apakah kita merasakan dan mengalami mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita pada waktu sekarang ini? Apakah kemajuan yang kita alami sebagai keluarga, negara, pribadi, apakah kita merasakan bahwa semua kemajuan dan kenikmatan yang kita alami itu merupakan hasil dari keterampilan, keahlian, dan kehebatan kita menata hidup kita? Kalau kita merasa bahwa kekayaan, kedudukan,
dan kehormatan yang kita nikmati melulu karena kehebatan kita, maka kita juga sebenarnya, saudara-saudara, penduduk pada waktu sekarang ini layak ditegur oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan katanya, celakalah engkau, karena engkau tidak merasakan betapa besar kasihku kepadamu di dalam hidupmu. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita berjemur di bawah hangatnya sinar matahari, apakah kita menyadari bahwa itu adalah mukjizat yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau kita menghirup udara segar, tumbuhan yang hijau, kesehatan di tengah pandemi ini? Apakah kita rasakan sebagai mukjizat dan bukti dari kasih Allah kepada kita? Sebaliknya saudara-saudara, kalau kita mengalami masalah, kegagalan, sakit, penyakit, masalah dalam bisnis, pekerjaan dan lain-lain, atau mungkin anak kita tidak diterima di sekolah yang diinginkan, apakah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan masalah atau kegagalan kita? Sebenarnya saudara-saudara, hidup kita di dunia ini adalah ibarat kampus dan rumah sekolah, tempat kita menempa iman kita, tempat kita menempa hidup kita. Bukan saja melalui sukses, tetapi juga melalui kegagalan-kegagalan yang kita alami, agar kita mendekati kesempurnaan yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau memang kita merasakan baik dalam suka maupun dalam duka, sukses ataupun gagal, berhasil atau tidak berhasil, sakit ataupun sehat, Tuhan peduli akan kehidupan kita. Apakah kita merasakan itu? Tetapi kalau kita memang merasakan bahwa itu adalah kasih Tuhan, bahwa dalam segala hal Tuhan tetap hadir dan peduli akan kehidupan kita, maka bukan kata-kata celaka yang kita dengar dari Tuhan, tetapi Dia berkata, diberkatilah engkau, berbahagialah engkau, masuklah bersenang-senang bersama Tuhanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini agar kami dapat melakukan dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam segala lapangan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk GBKP Samarinda. Berkatilah semua pendeta, penutua, dan diaken, dan semua pengurus-pengurus kategorial di Gereja Samarinda, supaya mereka sehati sepikir untuk melakukan pelayanan bersama-sama. Kami juga berdoa untuk pos PI di Sangatta dan Bontang. Kiranya pekabaran Injil tidak mendapat halangan di tempat-tempat tersebut, dan kiranya kabar baik dapat diterima oleh masyarakat di PI Sangatta dan Bontang. Kami percaya Tuhan peduli dan Tuhan senantiasa memberikan berkat di dalam segala bentuk kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan adalah Juru Selamat kami yang hidup. Dengarkan doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.